Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang telah menolong melindungi kami sepanjang malam hari ini. Bersyukur buat pagi hari ini kami boleh datang dengan sujud menyembah di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami tahu siapa penolong kami tahu siapa yang memelihara dan memberikan kami keselamatan, yaitu Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Sebentar kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kuduskanlah kiranya kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan penyelamat bagi setiap pribadi lepas pribadi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-68, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian: Tuhan menyampaikan sabda, orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Saudara, Tuhan berfirman, Tuhan berkata bahwa orang yang membawa kabar baik, orang yang memberitakan Injil itu adalah tentara yang besar. Jadi saudaraku, ternyata setiap orang yang memberitakan Injil, setiap orang yang berkata-kata tentang firman, setiap orang yang menyaksikan dan membagikan kabar baik, yaitu tentang berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan kita yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Siapapun dia, Tuhan berfirman bahwa dia adalah tentara yang besar. Apa maksud kebenaran firman Tuhan ini? Kenapa seseorang yang membawa kabar baik itu dikatakan bahwa dia adalah tentara yang besar? Ini bukan dari saya, saudara. Ini bukan dari pemerintah, tetapi dari Allah sendiri. Sebab firman Tuhan ini jelas berkata bahwa Allah yang bersabda. Jadi apa maksudnya daripada berita ini, daripada renungan firman Tuhan ini? Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah keselamatan daripada Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kabar baik ini tadi yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, orang yang membawa kabar baik ini tadi, yaitu Injil Roh Allah, berita keselamatan bahwa di dalam Yesus ada hidup, ada jalan, ada kebenaran, mampu menyelamatkan setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang mendengarnya, diberikan mukjizat, diberikan anugerah, diberikan kasih karunia. Jadi saudara yang mendengarkan setiap berita firman, setiap renungan firman, setiap khotbah yang adalah firman Allah yang hidup, jangan sia-siakan. Karena itu adalah keselamatan yang Allah kerjakan bagi diri saudara. Jadi kalau saudara mau dikatakan seorang tentara Allah yang besar, milikilah sifat-sifat daripada seorang tentara tersebut. Biarlah setiap ucapan bibir kita boleh membangun kepribadian orang. Biarlah setiap berita yang kita bawa menguatkan orang, menyelamatkan dia dari dosa, dari setiap masalah, dari setiap beban kehidupan. Sebab
Paulus sering menasehati jemaatnya yang ia layani juga. Ia menguatkan mereka dengan berita firman bahwa ia juga bisa sampai ada pada saat itu. Semua oleh karena pertolongan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, sehingga ia mampu menyelamatkan, menghibur mereka juga yang berkesusahan, yang menderita secara badani. Saya dan saudara juga dirindukan oleh Tuhan, boleh terjadi kepada setiap orang yang bertemu dengan kita, yang membutuhkan kabar ini. Biarlah mereka boleh dijangkau oleh Allah dengan berita yang kita bawa. Bukan berita yang mungkin menggosipkan orang, bukan berita tentang berapa harga sarang walet yang saat ini, tetapi tentang kabar sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Sifat tentara adalah dia seorang pemberani. Ya, nggak mungkin ada tentara yang dipakai oleh negara yang pemalu atau tidak berani di medan perang, tidak berani memegang senjata. Pelindung, penyelamat, ya, bermental baja, ya, kuat. Bapak Ibu bisa bertahan hidup ketika diutus di dalam pelatihan, mungkin di dalam hutan atau di tempat yang mungkin susah mencari makanan. Seorang tentara, dia tahu apa yang ia lakukan untuk bertahan hidup. Tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, tidak mudah kalah. Ia memegang otoritas, ia memegang mandat orang yang mengutusnya, orang yang memberi dia suatu kepercayaan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biarlah sifat-sifat ini, saudaraku, ketika merenungkan firman Tuhan ini, tanamkan dalam hati saudara bahwa saya adalah tentara Allah yang melindungi, yang menyelamatkan. Harus berani menyatakan berita itu setiap mereka yang membutuhkan. Tantangan apapun yang kita dapatkan, yang kita hadapi, saya percaya kalau firman Allah ada di dalam pribadi kita sendiri, kita ucapkan bahwa Allah Immanuel besertaku. Saya percaya bahwa saya pasti dilengkapi dan diberikan hikmat yang tiada batasnya. Percayakah saudara berita ini bahwa saya dan saudara disebutkan Allah sebagai tentara yang besar, kuat, berani, dan dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan kita kasih karunia, baik yang membawa kabar baik maupun yang mendengar dan menerima kabar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan menyebut kami sebagai tentara Allah yang besar. Artinya ada suatu kekuatan, ada power yang kami dapatkan karena memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah firman Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan tolong kami agar setiap kesaksian kami, setiap berita yang kami bagi adalah tentang kabar baik, yaitu Injil keselamatan yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini. Kekuatan pertolongan daripada Tuhan menyertai kami. Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.